Israel disebut pakai dalih gencatan senjata sepihak hanya untuk agresifkan serangan terhadap target Hizbullah sekaligus hancurkan Lebanon. Kabar itu ditulis oleh laporan Ynet pada Minggu 21 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 22 Januari, Komandan Senior Militer Israel dilaporkan ingin ganti strategi dalam menghadapi eskalasi Hizbullah di perbatasan. Namun pergantian strategi kali ini terbilang menarik lantaran meminta gencatan senjata sepihak dengan Hizbullah. Padahal gencatan yang dimaksud memiliki arti sudah gatal, masuk dan menyerbu serta menghancurkan Lebanon. Rupanya gencatan senjata sepihak yang dimaksud hanya menjadi dalih Israel untuk memperluas dan melancarkan serangan penuh ke Lebanon. Dalam skenarionya, jika Hizbullah masih terus menembakkan roket ke permukaan Israel di utara saat gencatan senjata diumumkan secara sepihak, maka Israel memiliki cara pembenaran untuk penggunaan kekuatan besar yang tidak proporsional untuk menghancurkan Lebanon. Sebagai cara Israel untuk lebih meningkatkan agresi yang nantinya bisa mengubah persamaan dengan Hizbullah di Lebanon. Brigade Al-Quds dikabarkan bentrok memakai senapan mesin, peledak daya tinggi, dan rentetan mortir dengan target adalah tentara Israel. Kabar itu diumumkan oleh juru bicara Brigade Al-Quds pada 21 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 22 Januari, Al-Quds bersama dengan Jihad Islam Palestina bersama lancarkan serangan dengan target tentara Israel. Lokasi serangan yaitu di seluruh penjuru Gaza, mulai dari selatan kota Gaza, jalur Gaza Tengah hingga Khan Younis. Al-Quds terlibat dalam bentrokan sengit menggunakan senapan mesin dengan tentara musuh Zionis di garis depan di Camp Al-Maghazi dan Al-Bureij jalur Gaza Tengah. Mereka juga melakukan serangan dengan alat peledak berdampak tinggi menyebabkan kehancuran kendaraan dan tentara Israel. Akibatnya ada tentara Israel yang tewas dan terluka. Selain itu, Al-Quds mengebom kumpulan tentara Israel dengan rentetan mortir standar kaliber 60 di sebelah timur Khan Younis. Selain itu, juga menargetkan tank Zionis Merkava dengan peluru tandem di poros utara Camp Nuseirat. Kabinet Perang Israel dikabarkan berpotensi perang serius. Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant bersiap datangi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Brigade Golani. Kabar itu diumumkan oleh dua media Israel, Channel 12 dan Walla beberapa waktu lalu. Dikutip dari Tribun News pada 22 Januari, berawal dari berusaha menyembunyikan ketegangan di antara keduanya, namun sekarang sia-sia. Perpecahan Netanyahu dan Gallant juga dihiasi dengan perdebatan bernada tinggi beserta ancaman. Saat menghadap ke kantor Netanyahu, Gallant terlibat perdebatan keras beriring ancaman penyerbuan ke kantor Perdana Menteri Israel tersebut. Disebutkan dalam laporan bahwa Gallant bersiap menyerbu kantor Netanyahu bersama kekuatan dari Brigade Golani. Ancaman Gallant ke Netanyahu itu menjadi sebuah pernyataan yang dipandang sebagai eskalasi serius, tepat dalam perselisihan yang sedang berlangsung antara kedua pemimpin tersebut. Serangan bergelombang Hizbullah ke Israel telah terjadi di perbatasan pada 20 Januari kemarin. Hizbullah juga mengklaim bahwa mereka akurat menghantam pangkalan militer IDF di wilayah utara. Dikutip dari Tribun News pada 22 Januari, melansir dari Al-Mayadin, serangan bergelombang itu disebut demi mendukung rakyat Palestina. Hizbullah ternyata total melancarkan serangan selama Sabtu ke wilayah distrik Barat dan Timur. Serangan pertama dilontarkan Hizbullah ke sekitar lokasi militer Al-Dairah Israel, berimbas beberapa korban dalam barisan Zionis.
Lanjut, Hizbullah menargetkan IDF di sekitar Kastil Honin, Lebanon yang diduduki Israel. Gelombang serangan selanjutnya menargetkan Barak Zarit. Hizbullah mengklaim bahwa serangan itu akurat di titik garis depan. Imbas dari gerombolan serangan dari Hizbullah, dilaporkan oleh media Israel bahwa negaranya sampai membunyikan total 16 sirine. Hamas mengakui ada beberapa kesalahan dalam serangan pada 7 Oktober lalu. Satu di antaranya adalah mengesampingkan runtuhnya sistem keamanan Israel dengan cepat. Kabar itu diutarakan Hamas pada Minggu 21 Januari 2024 dalam sebuah pernyataan setebal 16 lembar. Dikutip dari New Arab pada 22 Januari, serangan pada 7 Oktober terhadap Israel adalah langkah yang diperlukan melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Namun Hamas mengakui ada beberapa kesalahan terjadi karena runtuhnya sistem keamanan dan militer Israel dengan cepat dan kekacauan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan dengan Gaza. Dokumen itu merupakan laporan publik pertama yang menjelaskan serangan ketika mereka menerobos perbatasan militer Gaza yang menewaskan sekira 1.140 orang. Hamas mengatakan serangan itu adalah langkah yang diperlukan dan respons normal untuk menghadapi semua konspirasi Israel terhadap rakyat Palestina. Hamas mendesak Israel untuk segera menghentikan agresi, kejahatan, dan pembersihan etnis yang dilakukan terhadap seluruh penduduk Gaza. Serta Hamas menolak segala upaya internasional dan Israel untuk menentukan masa depan Gaza pasca perang. Israel dikabarkan telah menghancurkan 1.000 dari total 1.200 masjid di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Selain itu, pemerintah Gaza juga mengabarkan di mana sebanyak 100 pengkhotbah tewas. Dikutip dari New Arab pada 22 Januari, kabar itu dikatakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza dalam sebuah pernyataan pada Minggu 21 Januari kemarin. Selain hancurkan 1.000 masjid, sebuah gereja, beberapa gedung administrasi dan sekolah Al-Quran juga hancur dalam serangan Israel. Lebih dari 100 pengkhotbah Muslim juga tewas dalam serangan mematikan Israel di daerah kantong yang terkepung tersebut. Disebutkan juga bahwa pendudukan Israel terus menghancurkan lusinan kuburan dan menggali kuburan, melanggar kesucian dan mencuri mayat di dalamnya. Itu disebutnya jelas merupakan pertentangan terhadap piagam internasional dan hak asasi manusia. Sehingga pihaknya menghimbau negara-negara Arab dan Islam serta masyarakat yang memiliki hati nurani untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.